Oke. Iya, puji Tuhan akhirnya ketemu saudara juga. Harusnya kemarin saya bicara di retreat saudara nih. Iya, cuman tahu-tahu saya dicek batuk pilek, positif ya. Udah deh, terpaksa diem di rumah. Batuk pilek aja positif hari ini. Iya. Aduh, mudah sekali orang untuk menjadi positif ya. Berpikir positif, Puji Tuhan ketemu saudara. Base saya ada di Bandung, tapi gereja yang saya gembalakan sekarang ada di 5 kota: Bandung, Jakarta, Sydney, Australia, Bali, sama Malang. Itu yang sedikit saya mau cerita sama saudara di session ini. Istri saya kirim salam karena ya dia nggak bisa ikut, jadi dia kirim salam. Ini keluarga saya kasih lihat foto keluarga saya dulu. Istri saya, dia berbeda 180 derajat dari saya. Dia dokter gigi, spesialis ortodontis, jadi dia yang masang kawat di gigi. Dia bisa pasang kawat apa aja di gigi saudara. Tapi dari dia saya belajar bahwa wanita tuh lebih kuat dari pria. Kapasitasnya lebih besar. Istri saya ini, dia dosen di Universitas Pajajaran, jadi dia pegawai negeri. Dia dosen dan pegawai negeri, dia dokter gigi, dia praktek sore, dia ibu 3 anak, lalu kemudian dia istri saya, dia ibu gembala. Jadi habis praktek dia masih bisa cek WhatsApp dari jemaat, kadang-kadang terima telepon dari jemaat, dia masih bisa konseling. Iya, kalau pria kan mikirin 1 sakit kepala ya. Kalau perempuan mikir 5 bisa. Saya punya 3 orang anak, yang paling besar yang perempuan. Perempuan anak nomor 1 saya, dia lulus dari Melbourne, kira-kira dia udah lulus 4 tahun lalu. 4 tahun lalu dia lulus jurusan Physics Psychology, kemudian dia ambil School of Theology dulu di Singapura 1 tahun, and then dia ngajar di Bandung kira-kira 2 tahun. Dan sekarang dia lagi mengejar mimpinya. Dia bilang, saya mau sekolah lagi. Oke, mau sekolah apa? Sekarang dia sekolah cinema study. Jadi dari psychology pindah ke cinema study. Oke. Saya tanya, jadi mau sekolah di mana? Dia bilang, untuk film sekarang topnya adalah Korea. Oh. Jadi sekarang dia udah bulan ketiga ada di Korea. So, ya jadi no wonder ya kalau ibu-ibu senang drama Korea. Hidup kita udah penuh drama, dia masih tontonin juga dramanya. Yeah. Nah itu kerjaan anak saya tuh, untuk buat skripnya nanti gimana supaya ibu-ibu makin nonton drama. Okay. Anak nomor 2 tuh laki-laki, yang berdiri itu nomor 2 laki-laki, dia kuliah di Jerman, jurusan Aerospace Engineering. Jadi memang dia nggak akan pulang ke Indonesia lagi karena nggak tahu mau kerja apa kalau di sini. Ya, Aerospace Engineering. So dia udah lulus S1, dia sekarang lagi S2 lagi, jurusannya Management for Engineering. Dan dia udah punya pacar juga, orang Indonesia lahir Jerman. So jadi ya udah nggak akan balik ke sini. It's okay. Dan yang nomor 3 yang kecil itu tuh, itu umur 11, kelas 6 SD. Dialah penghiburan kita di hari tua. Dan iya, anak-anak inilah, anak saya yang kecil ini yang menginspirasi lahirnya juga Teens Ministry di kita. 2 tahun lalu, tepat sebelum pandemik, leaders kita bingung semua, pastor kita bingung karena anak-anak mereka yang di sekolah minggu, mogok sekolah minggu. Anak umur 10 sekarang mogok sekolah minggu, nggak mau. Kenapa? Merasa besar. Kami bukan anak-anak lagi. Jadi dari situlah lahir Teens. Ibadah Teens dibuat, pertama yang ibadah ya beberapa belas anak. Lucu aja, saya dikasih fasilitas, selesai ibadah kasih jajanan yang mereka suka, pizza, kasih soft drink. Wah senang mereka lah ya, 12 anak. Puji Tuhan sekarang udah jadi 2 ibadah, 8.30 sama 11 teens. Dan mereka total 200 anak. Dampaknya adalah finance datang sama saya, Kak ini mau sampai kapan pizza sama soft drinknya buat 200 anak? Tiap minggu kayak ulang tahun. Tapi itulah gambaran dari the church is family, gitu loh. Nah, hari ini saya mau bicara dengan satu topik, yaitu intervensi Tuhan. Bahwa saudara dalam hidup selalu ada intervensi Tuhan. Dan seringkali kita nggak suka diintervensi. Orang sering nggak suka hidupnya lagi nyaman diintervensi. Tapi mari kita lihat,
firman Tuhan di Yesaya 40 ayat 29 dan 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yap. Jadi apa yang Tuhan kerjakan adalah dia memberi kekuatan pada yang lelah dan menambah semangat pada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Orang muda dia paling kuat, teruna-teruna dia paling cepat, tapi mereka jatuh tersandung dan orang muda lelah. Kita lewat pandemik ini 2 tahun dan kita lihat betapa banyak orang kuat, orang pintar, potensial, lelah dan jatuh. Ya, capek lewatin pandemik ini. Gereja-gereja banyak yang gak survive di pandemik ini, tapi ya mari kita lihat. Sometimes kita juga lelah karena ya saya baru ketemu satu gembala yang capek. Ya, kenapa? Karena sebetulnya terlalu banyak church planting, terlalu banyak ministry, dan dia hanya melahirkan ibadah, bukan melahirkan pemimpin. Itu yang bahaya. Itu yang membuat orang lelah. Tapi mari hari ini kita mau lihat ya bahwa Tuhan tuh dalam hidup kita, dia bisa bawa kita masuk dalam 3 season dalam hidup kita. Ada tiga situasi yang Tuhan bisa bawa kita. Kalau kita lihat di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, firman Tuhan bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dia akan naik terbang dengan kekuatan sayap. Jadi, God will make you, pertama dia akan bawa kamu untuk fly, terbang. Terbang itu lagi bicara apa? Terbang dalam hidup saudara bisa. Tiba-tiba saudara dapat promosi. Naik. Tiba-tiba naik gaji, tahu-tahu naik jabatan. Ada terobosan baru, to fly. Ya. Tahukah saudara cara Raja Wali terbang? Raja Wali tidak terbang dengan mengepakkan sayap seperti burung pipit. Dia cukup buka aja. Ketika angin tiba, dia naik sendiri. Kadang-kadang kita cuma buka aja. Roh Kudus yang membawa kita naik. Bukan karena sibuk begini. Enggak. Buka aja. Lalu naik. Amazing ya. Ada yang udah gini nggak terbang. Lah kok gue di bawah terus ya. Nah. Kita ini Raja Wali bukan pipit. Bukan lovebird gitu. Jadi buka aja sayapnya. Kalau belum terbang berarti Roh Kudus belum bawa engkau naik. Tunggu aja. Nah, jadi ada situasi di mana Tuhan bawa kita terbang. Ada promosi, ada terobosan baru. Yang kedua, Tuhan bisa bawa kita run, berlari. Berlari itu bicara ada percepatan dalam hidup. Ya. Sesuatu yang kamu harus kerjakan 5 tahun atau kelar dalam 5 bulan. Itu run. Tahukah saudara bahwa God redeem the time? Yes. Tuhan menggantikan hari-hari yang hilang, masa-masamu yang hilang, yang dimakan belalang. Itu Tuhan gantikan. Yes. Apa yang digantikan? Hari-harinya. Saya sering menyesali masa muda saya yang tadi beberapa anak muda, beberapa pemimpin di sini nanya. Karena dulu dibapai baru tahun 2003. Sebelum itu ngapain aja? Saya bilang sebelum itu saya sibuk dengan diri saya sendiri dan gerombolan saya sendiri. Nggak ada yang membapai saya, nggak ada yang membimbing saya kayak anak jalanan. Saya sibuk dengan komunitas saya dan nggak ngerti apa-apa. So, saya suka menyesali masa-masa saya di tahun sebelum 2003. Seandainya saya dulu ya udah dibimbing dari dari tahun 90, mungkin hari ini udah jauh lebih maju. But Tuhan one day Roh Kudus Tuhan bilang, saya menebus hari-hari kamu. Amin. Apa yang seharusnya dibangun orang 10 tahun, saya buat kamu bisa kelarin itu dalam waktu beberapa tahun aja. Amen. So memang setelah saya dibimbing 2003, gereja yang sekarang itu dibangun justru dari 2005 sampai hari ini. It's amazing gimana Tuhan buat percepatan dalam hidupmu. Bahwa nggak mustahil ada percepatan. Dan yang terakhir Tuhan bisa bawa kita walk, jalan aja. Jalan aja, pelan, bertahan aja nih. Saudara, jalan tuh udah peristiwa yang paling paling membosankan. Aduh, kalau lari itu enak ditonton, tapi kalau walk, jalan,
itu membosankan banget. Tinggal nahan aja udah. Kok nggak ada kemajuan ya? Kok nggak ada perkembangan ya? Ya udah cuman gitu aja gitu loh. Itu udah paling bosen. Tapi Tuhan kasih kekuatan juga. Ada masa di mana Tuhan bilang tetap setia, lakukan aja itu. Tuhan nggak ada hasilnya nih, saya udah nongkrong di sini, anak muda yang bertobat baru 2. Tahan, jalanin terus. Ada waktunya itu berbuah gitu loh. Tuhan kasih kekuatan buat kita bertahan. Nah, jadi ada fly, run, and walk. 3 kondisi Tuhan bawa kita di situ. Oke. Nah, tapi siapa orang yang ada di fly, run, and walk ini? Adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Saudara harus tahu bedanya menunggu vs menanti. Menunggu dan menanti itu beda. Menunggu tuh nggak melakukan apa-apa. Pernah lihat orang nunggu di ruang praktek dokter, diam. Ya. Dia bengong. Kalau sekarang nggak bengong sih, lihat HP, lihat Instagram, TikTok, gitu dia. Tapi kalau ditanya dapat apa? Enggak juga. Ya gitu aja, ngabisin waktu, killing time. Itu menunggu. Tapi kalau bicara menanti, itu bicara soal sikap sedia dan waspada. Amen. Itu ibarat pelari di garis start. Waktu mereka masuk ke garis start, mereka udah siap-siap gitu. Terus nanti hakim garisnya kan bilang ready. Nah, mereka mulai berlutut kan, ambil posisi start. Dan itu mereka menantikan tuh hitungan 5, 4, 3, 2, itu tuh terus 1, 2, itu yang mereka tunggu. Nggak ada pelari di garis start, begitu dor, yang lain lari dia diam. Aduh, kaget. Dia udah tungguin itu. Atau tiba-tiba dor, dia roboh. Kenapa? Jantung, kaget gua. Astaga, anfal. Enggak lah, semua juga nunggu itu. Artinya itu readiness-nya itu penting. Kalau bicara menanti, itu bicara future. Saudara berpikir about future. Makanya tadi bagus banget. Offering dibilang ya setia dulu hal kecil. Saudara harus tahu bahwa hal kecil itu, hal kecil bukan untuk orang kecil. Hal kecil itu untuk orang besar. Apa yang kamu buat hal kecil hari ini, itu menentukan hari besarmu di depan. Hal besar akan dipercayakan padamu. Jadi kalau saya lihat orang kerja atau staff kerja, saya bilang, hehe, kalau kamu kerja gayanya begini, kita nggak siap besar. Emang kita udah besar? Enggak, kita masih kecil. Tapi mari kita siap-siap besar. Tadi saya perhatiin uang persembahan dimasukin ke kolong mimbar. Ada kuncinya lagi. Hey, saya nggak bercanda soal ini. Tapi di tahun 2005 kita tuh gereja isinya mahasiswa semua sama pelajar toh. Kita nih nggak punya banyak uang, nggak tahu harus gimana tahun 2004 waktu awal-awal mulai ngebangun. Tapi puji Tuhan beberapa orang leaders bersama saya mulai mikirin. Ini anak-anak muda, mereka mesti percaya sama kita bahwa kita ini bisa kelola uang dengan benar dan tanggung jawab uang Tuhan sama kita. 1, kita mulai bikin rekening atas nama gereja. Di tahun 2005 bikin rekening atas nama gereja, susahnya setengah mati. Sekarang kita punya rekening yang kalau masuk ke ATM pencetnya itu nomor langsung keluarnya gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Wah, orang percaya tuh untuk transfer karena ini rekening gereja. Jadi makanya gereja-gereja di bawah sinode kita, beberapa yang ini mereka mau pakai rekening ini. Supaya apa? Jemaat lebih percaya. Ini contoh nih bicara future. Alah, jemaat kita juga waktu tahun 2004 paling juga masih. 2004-2005 paling juga baru 200 orang. Kasih persembahan di kantong kertas kayak tadi tuh. Taruh di bawah. Nah, suatu hari, satu orang yang bekerja sebagai akunting, dia bilang begini, Kak, itu nggak bagus. Uang di kantong kertas, kita bawa pulang, baru besok disetor. Kenapa? Ya itu kan dari sini ke pulang, itu kan buat orang mengandung kepercayaan nih. Sampai besok disetor, itu ada jeda waktu. Jadi maksudmu gimana? Gini, kita pakai kurir aja. Kurir, iya bayarnya nggak berapa kok. Tapi uang diserahkan pada kurir, dia yang serahkan ke bank. Karena hari Minggu waktu itu bank nggak buka. Oh gitu ya? Wah, jadi lucu tuh. Kita ibadah 200 orang, selesai ibadah, mereka lihat mobil uang datang.
turun brimob pakai senjata panjang 2. Satu petugas kurir bawa kantong uang, gede kantong uangnya. Datang terus serah terima sama finance gereja, tanda tangan, uang kantong uang dibuka, masukin uang kita 2 peser. Kling. Nggak punya duit, simpleng. Tapi jemaat yang lihat itu, ini nih tanggung jawab banget nih orang. Jadi kita buat itu, kenapa? Karena kita mikir besok kita besar. Sekarang nggak ada uang, besok banyak uang. Tapi yang benar ngelolanya dari sekarang. You got something? Jadi kalau mau diberkati besok, beresinnya hari ini. Itu namanya menanti. Menanti itu bukannya, ya gue sih lagi nungguin aja Tuhan nurunin dari langit. Oh nggak gitu. Beresin dulu sebelum Tuhan berkati hidupmu. Ada amin kira-kira? Beresin dulu. Siapa di sini berdoa pengen punya mobil? 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain malu sama Tuhan? Oke. Kalau punya mobil kan bisa jemput orang ke gereja loh, bisa jemput orang ke homesel loh. Pertanyaannya, udah belajar nyetir belum? Nah, belajar nyetir dulu. Nggak ada mobil yang buat disetirin tuh, sewa odong-odong aja dulu gitu kan ya. Atau apapun lah, bikin SIM dulu, itu namanya menanti-nantikan Tuhan. Oh enggak, mobilnya dulu datang baru bikin SIM, salah. Salah, yang bawa pulang dari dealer ke rumah siapa? Ya. Salah besar. Belajar dulu, bikin SIM dulu, baru mobil nongol. Nah, oke. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan. Mari kita lihat, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tuh mikir, ya, saya siap untuk waktunya Tuhan tiba. Tuh, ya. Nah, mari kita lihat, Tuhan akan berikan apa sama orang yang menantikan Tuhan? Dia kasih kekuatan baru. Kekuatan baru, new energy. Artinya baru, ya sebelumnya nggak ada. New energy, itu ada kekuatan baru. Waduh, kayaknya punya semangat baru nih. Saya juga tahun 2003 udah putus asa. Saya mulai rintis persekutuan doa dari tahun 1992. 12 pelajar dan mahasiswa. Udah kayak 12 murid Yesus aja gitu kan. 2003 itu cuma jadi, aduh itu kalau Natal ya paling juga 100. Padahal itu tuh udah dikumpulin semua, domba, kambing, kelinci, udah masuk semua tuh 100. Jadi saya cuma mikir, ya ampun 11 tahun cuma jadi segini gitu ya. Dalam keadaan putus asa begitu, teman saya, Pastor Jeffrey Rahmat, undang saya, telepon saya, Nal, ke Jakarta Nal, ada pembicara luar biasa. Undang dari Singapura, namanya Pastor Kong Hee dari City Harvest. Lu datang deh, datang, dengerin beliau. Wah tahun itu, denger Pastor Kong Hee dari Singapura, dia bicara multimedia berubah. Dia ngomong apa, multimedianya ganti. Wah, saya bilang sakti nih orang. Selesai session, Pastor Jeffrey bilang, Nal, ikut makan siang. Makan siang lah, saya makan siang, duduk di meja depan Pastor Kong Hee, nantap saya. Dia bilang, what's your name? Tell me about your church. Wah, saya cerita sebenarnya saya udah frustasi nih. Udah pikir nih, salah nih kayaknya gue nih. Hasilnya cuma segitu. Dia bilang, oke, kasih orang terbaik. Mereka difasilitasin sekolah di Singapura 1 tahun dan pulang, kita jadi tahu know-how-nya, harus bikin apa. Nah, jadi ada energi baru kita nih. Kita baru bangun lagi, karena kita sekarang ngerti nih mesti bagaimana. Terus, nggak berhenti di situ. Orang yang punya kekuatan baru, dia akan dapat new ideas. Ada ide baru. Ini mesti ngapain nih? Ide baru nih. Dulu kita nih selalu ngeluh. Di Bandung, mahasiswa selalu dimuridin lulus ke Jakarta. Yang untung gereja di Jakarta. Kita di Bandung ditinggalin dulu. Udah mah Bandung bukan kota bisnis dan lain-lain dan lain-lain. Tapi suatu hari Tuhan kasih hikmat. 15 tahun yang lalu. Enggak. Udah more than 2005. Kamu jangan cuma lihat mahasiswa doang dan pelajar. Coba luasin sedikit. Mahasiswa di Bandung paling 4,5 tahun. Coba dong lihat ke anak-anak. Anak-anak kalau dimenangkan masih ada sekolah SD 6 tahun. SMP, SMA 6 tahun, 12 tahun. Tambah mahasiswa 4,5 tahun lulus, 16 tahun cukup kamu muridkan.
Wah, dari situ iya juga ya. Mulai ini kita membangun children ministry. Wah, dari orang yang saya cari buat children pastornya sampai akhirnya waktu di 2000, saya masih ingat awal-awal 2007, kita mulai ada gedung pertama yang rada lebih layak, area children kita bikin. Wih, dari cuma 6 orang, sekolah minggu dulu isinya 6 orang. 2 tuh anak saya lagi, 4 anak orang. Aduh. Jadi dari situ sampai ruang sekolah minggu segede gini, penuh sesak. Keringetan anak-anaknya. Sampai ada orang tua yang bilang, saya nggak mau bawa anak saya ke sini. Kesian anak saya kepanasan. Waduh, kita patah hati banget ngeliat yang begitu. 2000, later on 2000 kita pindah dari gedung itu 2012. Kita bangun di fasilitas baru, saya bilang children ministry, bangun yang besar. Akhirnya 700 meter persegi cuma jadi children ministry aja. Bikinin playground. Duit kita dicurahkan semua ke kids, ke children. Waktu dibikin desainnya, ditanya, Kak, targetnya apa nih kita dengan playground ini? Targetnya, anak-anak nangis kalau diajak pulang. Iya. Akhirnya saya belajar lihat, iya bener juga ya. Pastor Konghi ajar saya gini, belajar dari McDonald, kenapa anak-anak pengen ke McD? Karena ada kids meal. Kids meal kalau dibuka, apa sih? Mainan. Oke, tambah budget sekolah minggu. Dulu zaman kita sekolah minggu, zaman generasi saya kalau hafal ayat kan dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Batas Alkitab, gambar tangan. Anak sekarang nggak bisa dikasih gituan. Apa nih? Aduh. Jadi mulai kita beli hadiah sekolah minggu, para tim sekolah minggu beli hadiah, Lego kecil-kecil lah, apalah, Nerf gun dan sebagainya, pakai poin dan sebagainya, kamu bisa dapat ini. Iya. Semua anak juga mimpi-mimpi buat dapat itu. Betul. Wih. Dan itu terus. Lama-lama kita sadari kalau benar ternyata Tuhan suruh jangkau anak-anak. Sebab kalau jangkau mahasiswa dapatnya 1 mahasiswa. Kalau jangkau anak, kita dapat anaknya, kita dapat papa mamanya. Belum lagi kalau dia punya adik, belum lagi kalau dia punya kakak. Wah, jadi sering banget di depan facility kita tuh, children area, ada bapak-bapak lagi duduk, berdiri, mukanya judes gitu. Kenapa? Karena anaknya pengen ke gereja kita. Tapi bapaknya sebel banget sama gereja kita. Jadi kan dia, jadi kita sekarang bilang, Pak, nunggunya di lobi aja, ada kafe. Emang kita punya kafe? Kita punya kafe dengan coffee machine bener semua. Ya di kafe, bahkan saya bilang kasih gratis minum kopi, mesti cemberut. Biarin di lobi ada TV-nya. Apa yang terjadi di dalam dia dengar. Paling 3 minggu dia di lobi. Minggu keempat udah duduk. Bulan ketiga udah dibaptis. Udah gitu aja. So, new idea itu penting. One day anak saya yang sekolah, waktu dia masih di sekolah minggu, dia pulang bawa kayak gantungan kunci. Saya tanya, itu apa? Nggak tahu. Pokoknya kata Miss, ini mesti dibawa tiap kali datang. Oh, oke. Saya tanya sama children pastor, ini apaan sih? Itu apa sih anak-anak bawa apa? Oh, itu RFID. Apaan tuh? Itu sensor, kalau mereka datang masuk gate, sensor langsung keluar, jadi masuk nama, langsung keluar di layar, Gideon Widya, wah, tanggal lahir sekian, orang tua namanya ini, masuk jam sekian, langsung ngeprint stiker dipasang di baju. Jam berapa anak ini keluar, ketahuan. Dan yang boleh jemput cuman yang namanya ada di situ. Oh gitu. Saudara, new idea penting. Sehingga orang tua makin percaya. Saya bawain sedikit videonya, kalau mungkin media bisa puter. Ini video ada sedikit mengenai children-nya kita ya, kids-nya kita.
Terus sedikit mengenai children. Saya percaya saudara di sini banyak yang kreatif lah. Saudara di sini pasti banyak orang-orang kreatif. Tapi kita perlu ide baru nih. Gimana nih kalau nggak stuck begini aja gitu loh. Nah, apa sih yang disebut kekuatan baru? Kekuatan baru juga bicara soal new knowledge and skill. Bahwa ada skill dan knowledge yang baru. Ada pengetahuan dan keterampilan yang baru. Kenapa di gereja kita ada banyak volunteers? Ini cuma Bandung aja ya, untuk Bandung. Buat Bandung aja untuk youth, kita punya volunteer setiap Sabtu. Ibadah youth itu ada 90-an volunteer. Untuk nangani 700 youth. Ya. 90-an volunteers. Dan itu dari 20 lebih ministry. So, kalau hari Minggu, lebih banyak lagi volunteernya. Untuk ngurusin 2 ibadah raya aja. Itu volunteernya 150. Mulai dari parkiran sampai ke make up artist. Can you imagine? Orang suka nanya sama saya gini. Berapa lama orang bisa dari lahir baru sampai pelayanan? Tergantung pelayanannya. Gereja zaman dulu cuma kenal pelayanan praise and worship sama khotbah. Oh, kalau gereja hari ini sebanyak mungkin orang bisa terlibat. Jadi mesti dibikinin lapangan pelayanannya gitu. Lapangan pekerjaannya. Oh. Saya masih ingat di tahun 2007. Pertama kalinya kita ada kamera, pertama kalinya ada lampu-lampu Fresnel itu 2007. Terus ada kamera. Itu datang 2 ibu muda. Kak, boleh kita bikin ministry baru nggak? Ministry apa? Kita terbeban buat make upin semua singer yang di panggung. Jadi, ya mereka make up artis. Oh gitu ya? Iya, sekarang kan pakai lampu, masuk ke kamera, masuk ke layar besar. Kelihatan tuh kalau pucet. Ya, kalau pucet mukanya jadi kayak flat gitu. Atau dia dandan sendiri kelebihan jadi kayak pohon Natal gitu kan ya. Itu kita masih ingat ibadah 1 hari waktu itu kita udah sampai 4 kali. Ya karena gedung kita kapasitasnya cuma 300-an waktu itu. Jadi dari jam 6 pagi mereka udah datang bawa kotak-kotak make upin semua yang tugas karena 4 ibadah tuh dibagi 2 tim praise and worship. Dan mereka tuh kerjain setia banget. Dari 2 orang ibu muda, hari ini kita punya 24 makeup artist. Karena gadis-gadis muda diajarin sama mereka. Akhirnya mereka bahkan jadi sekarang punya kerjaan lagi, bisa jadi makeup artist. Jadi pada prinsipnya gereja itu bukannya mengambil, tapi gereja ngasih. Pastor Konghi selalu bilang gini ke saya, ingat ya, church is a training ground for marketplace. Jadi dari gereja dia dilatih supaya bisa di marketplace. One day kita baru masuk gedung yang di Mayapada Tower. Itu mungkin 2014. Kok kamu hafal sih? 2014. Ada beberapa orang yang memang bisnisnya kopi. Terus datang sama saya bilang, Kak, boleh nggak kita jual kopi di gereja? Mulai kopi kecil-kecilan. Oh boleh, oke banget, boleh banget. Terus ya udah, minggu ini mulai antri tuh yang pengen ngopi di gereja. Terus udah lama saya lihat antriannya bubar. Saya tanya kenapa bubar? Iya, cuman bisa 50 cup. Kenapa? Dia kan bawa mesin kopi dari rumah yang kecil, bawa gilingan kopi kecil dari rumah. Jadi gilingan kopinya macet. Kan buat di rumah 1 cup ini bikin 50, macet. Jadi gimana? Kalau boleh sih gereja beliin kita gilingan kopi. Oh, oke. Boleh. Beliin gilingan kopi. Beli gilingan kopi waktu itu saya masih ingat $1,000. Oh, nggak apa-apa. So, jalan. Gilingan kopinya yang kayak di kafe yang gede. Wah, jalan lagi. 3 bulan kemudian datang lagi. Pak, gilingannya udah bagus. Terus sekarang apa lagi? Kemarin mesinnya macet. Terus saya jadi tanya, terus kamu mau gimana? Ya udah kalau boleh kita bisa minta mesin kopi. Idealnya yang gimana? Ya idealnya pakai yang di kafe. Oke, berapa yang kayak di kafe? Pada waktu itu saya masih ingat harganya $5,000 pengajuannya. Oke. Saya bilang gini, buat deal dulu kamu sama saya. Kamu bersedia melatih anak muda untuk jadi barista. Deal apa enggak?
Jadi kita punya pelatihan barista dari anak-anak SD sampai SMP. Mereka deal, oke, deal, beli. Udah. Jadi sekarang barista kita muda-muda. Anak SMP bisa jadi barista. Dilatih. Gereja bukan ngambil, tapi gereja ngasih. Di luar sekolah barista berapa? Belum lagi kalau volunteer multimedia di kita. Mereka pegang kamera seharga ratusan juta, high definition. Itu diajarin kalau di gereja, media. Di sini mesti masuk universitas multimedia. Gitu. Di gereja diajarin editing dan lain-lain semua. So, kita nih bukan ngambil, kita ngasih. Gitu. Makanya anak-anak muda mau jadi volunteers. Makanya gereja kita itu, di Bandung, 60%-nya pelajar dan mahasiswa. Memang 35%-nya young adults. Terjangkau lewat mana? Lewat children ministry tadi. Karena sekali lagi, children ministry itu selalu mendatangkan orang tua yang bergabung sama kita. 5%-nya itu yang 50 tahun ke atas, usia saya. Saya 55. Paling tua mama saya di komunitas itu, 78. Dan itu adalah the fastest growing cell group area di kita. Kenapa? So, kalau di gereja lain yang tua-tua itu ditenang-tenangin. Tenang, udah ya, tinggal latihan kolintang, latihan angklung. Besok poco-poco. Nanti liburan ke Taman Safari, lihat ciptaan Tuhan. Sebelum menghadap penciptanya. Oh, kalau kita enggak. Kita enggak. Kita harus bilang, Bapak, Ibu udah umur berapa? 60, 70, 50. Ingat, kita ini udah kalau sepak bola, udah setengah main. Jadi cepet sekarang selamatkan anak cucu sedini mungkin, mantu semua bawa ke gereja. Mereka tiap hari bisa kunjungan dan lain-lain, jadi grow banget. Kita start dari 7 orang, sekarang kalau Natal gabungan home cell, gabungan aja 250-an. Kenapa? Karena memang kita tanamin. Harus kita tahu ada visi baru. Saya kasih lihat video mengenai volunteers ya. Volunteers tuh mereka datang paling pagi. Nih, datangnya paling pagi, pulangnya paling siang. Dan yang paling penting, kagak dibayar. Karena namanya juga volunteers. Namanya volunteer. Suatu hari ada seorang pengusaha datang di gereja kita, terus dia lihat semuanya, dia lihat yang pelayanan, dia bilang gini, Pak Nala, ini orang-orang dari mana? Ya, anak-anak kita lah. Oh gitu ya. Oh, ya kita layanin dari awal. Dilihatin lagi, terus dia nanya, dibayar berapa ini? Pak, mereka volunteers. Oh iya, ya. Ya, maksud saya dibayar berapa ini volunteers? Pak, volunteers nggak dibayar. Volunteers itu sukarela. Oh, nggak dibayar? Enggak. Oh, dia duduk diam, dia tanya lagi, Pak Nala, kapan ada waktu? Bisa bicara di kantor saya supaya karyawan mau kerja nggak dibayar gitu loh. Ini bukan soal bayar membayar, saudara. Coba lihat volunteers kita ya, lihat volunteers kita. Mereka kerja dari pagi dan pulang siang. Paling siang, paling lat. Mereka paling awal datang. So, saudara, kekuatan baru itu bicara knowledge and skill yang baru.
Saudara nggak bisa dapat hasil yang berbeda dengan keterampilan yang sama. Ya. So, yang terakhir adalah kekuatan baru, lagi bicara new friends and team. Ya. Kalau mau maju, saya mesti bilangnya ekstrim. Kalau perlu ganti teman. Ya. Tinggalin tuh teman-teman yang bikin kau nggak maju. Saya selalu bilang gini sama jemaat, ini gereja kalau nggak bikin kamu maju, pindah. Lebih baik kamu maju daripada kamu setia di sini tapi nggak maju-maju. Gitu loh. Jangan-jangan salah ini di sini, gitu loh. Mungkin nggak cocok nih gereja sama kamu, gitu loh. Karena kita perlu komunitas yang bawa kita maju. New friends and team. Ya. Nah, saudara, tetapi di luar itu semua faktor ini, kita mesti bersedia diintervensi sama Tuhan. Kuncinya adalah bersedia diintervensi sama Tuhan. Dalam hidup ini, saya ketemu orang-orang yang hidupnya bersedia diintervensi sama Tuhan. Ya. Jadi, saya pernah ditanya sama satu majelis gereja besar di Indonesia ini, Pak Nala, kuncinya apa sih? Bisa ada beberapa gereja begitu dalam waktu sih? Dalam waktu nggak terlalu lama. Saya bilang, kuncinya adalah adanya orang. Sebab nomor satu orang. Bukannya visinya, tapi orangnya dulu ada apa enggak. Ya, seringkali visi sama ambisi ketukar-tukar gitu loh. Tapi karena ada orang, kita jalan di situ. Suatu hari, salah satu bapak rohani kita, Pastor Phil Pringle dari Sydney, Australia, dia tuh lagi makan siang sama saya, dia bilang gini, kamu harus start gereja di Jakarta. Saya bilang, enggak lah. Ini peristiwa mungkin 7 tahunan lalu gitu loh. 6 tahun gituan lah kira-kira. Saya bilang, enggak lah, mikir satu aja udah pusing. Terus gimana bisa mikir lebih banyak lagi? Dia bilang, enggak, Jakarta kamu harus start. Ya. Saya bilang, enggak lah, di Jakarta udah banyak gereja. Kemudian dia bilang, iya. Enggak, kamu harus start. Saya bilang, oke, kalau memang harus start, give me just one reason why I should start a church in Jakarta. Dia bilang, oke, you want one reason, I give you one reason. The reason is because discipleship cannot stop. Karena pemuridan itu nggak bisa berhenti. Kamu muridin mereka dari mereka mahasiswa, mereka lulus kerja di Jakarta, dan kamu biarkan begitu aja. Oh, nggak bisa, kamu harus start gereja di situ. Jadi untuk start di situ kita mulai dengan susah payah di tahun 2017. Nah, mulainya dari mana? Dari orang-orang yang hidupnya bersedia diintervensi. Siapa pemimpin gereja di Jakarta? Pemimpin gereja di Jakarta adalah Pastor David and Pastor Shani. Nah, dua orang ini, Pastor David and Shani ini bukan orang-orang pengangguran. Mereka businessman. Pastor David itu diploma Food and Beverage dari NHI. NHI itu National Hotel Institute di Bandung, salah satu yang terkemuka di Indonesia. Istrinya tuh, Pastor Shani itu sarjana S1 Business Administration, kerja di Citibank, Best Customer Service selama 3 tahun berturut-turut. Dan sekarang mereka punya bisnis sendiri. Mereka tuh voluntary pastor. Apa artinya voluntary? Ya voluntary. Voluntary gitu loh. Kita start 2017. Mereka tadinya youth pastor di Bandung. Jadi mereka pulang pergi Bandung, Jakarta. Kita pakai gedung pinjaman di Kuningan City. Iya. Ruangan punya gereja lain. Jadi kebagian ibadahnya jam 3 sampai jam 4. No. Sorry, jam 2 sampai jam 4 ya, setengah 4. Aduh, susah loh kebaktian jam 2 loh, saudara. Jam tidur siang kebaktian lagi kita. Aduh, tapi kita start dengan begitu. Dalam waktu 1 tahun kita ditendang. Kenapa? Karena gereja yang pagi sama kita banyakan kita. Kita start dari 15 orang. Dalam waktu setahun udah hampir 100. Jadi kita yang ditendang. Keluar, pindah. Aduh, pindah lagi. Jadi pindah lagi ke daerah ujung Casablanca. Dari situ pindah lagi ke Multivision ya di Kuningan. Wah, itu baru gedung yang proper buat kita. Renovasi ngabisin 400 juta dan lain-lain. Ya oke dah. Beli LED. Pastor David dia jual mobilnya BMW seri 3. Dia businessman. Dia jual buat beli LED. Saya bilang, serius kamu jual ini buat beli LED? Iya. Di hari yang sama ada yang ngasih kita Innova baru. Saya bilang, pakai aja buat kamu. So, saudara, karena ada korban di atas mezbah, ada api langit turun. Harus ada korban di atas mezbah. Dia bersedia diintervensi hidupnya. Di Multivision itu saya paling baru khotbah 3 kali. Pandemi, tutuplah semua. Lah, saya bilang di LED baru hidup 3 kali, gimana sih? Astaga.
Tutup, pandemi 2 tahun. Di tengah pandemi tutup. Tahun lalu kita mesti panjangin kontrak. Iya, keren dah. Lagi dalam keadaan begitu, tahu-tahu ada satu orang pengusaha bilang gini, saya baru beli 1 lantai di Tamrin 9. Saya maunya kalian ada di situ. Pindah deh ke situ. Hah? Pindah gimana? Udah, pokoknya atur. Akhir tahun kemarin, akhirnya kita pindah di Tamrin 9, lantai 20. Gedung tertinggi di Indonesia. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Jemaat dari 15 sekarang berapa? 350. Kenapa bisa begitu? Ada korban di atas mesbah. Ini anaknya nih, si Clarice. Bapaknya saking sibuk, mesti ngejar ibadah Jakarta, isi bensin, anak turun ke toilet. Bapak selesai isi bensin, ibu lagi telepon leaders gitu, langsung tancap gas gitu. Anak sama pengasuh bingung, kemana ya mobilnya ya? Astaga. Udah jalan kali 5 kilo. Kemana? Ada di belakang. Satu-satunya yang pernah nyetir mundur di tol mereka nih. Mundur sampai dikawal polisi. Karena anak ketinggalan. Sampai hari ini anaknya suka bilang, Dedi kenapa tinggalin aku di pom bensin? Kalau ada korban di mesbah, api langit turun. Saudara, jadi itu keadaan. Wah, di 2017 kita start dengan Jakarta. 2018 ECC di Sydney mulai. Why? Kenapa ada seorang pasangan yang namanya Pastor Ronald Sianturi dan istrinya Lani. Pastor Ronald Sianturi dan istrinya, ini orang luar biasa. Ronald itu S1 dari UI, jurusan elektro arus kuat. Istrinya S1 keperawatan di UI juga. Mereka berdua pasangan biasa, selulus dari UI kerja di Astra, dari Astra dapat kerjaan di Australia, di Perth. Di Perth mereka kerja di power plant, artinya di PLN-nya Australia. Mapan lah hidup kalau udah kerja di situ. Beli rumah, langsung permanen resident dan lain bla 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 bla, anak lahir. Dan suatu hari saya lagi makan siang sama wakil saya, dibilang, iya nih habis nengok satu keluarga pindahan dari Perth. Saya bilang, kenapa dari Perth pindah? Nah, story-nya begini. Ronald ini sama istri lagi ke gereja suatu hari di Perth. Pembicaranya dari India. Ini pembicara India bilang gini, ya karena saya rindu jangkau mahasiswa, jadi dia buka kantin depan universitas. Jadi mahasiswa sering makan dan dia ceritain Yesus. Udah, pembicara India pulang ke India, dia di Perth diam. Berminggu-minggu dia nggak bisa tidur karena tuh Roh Kudus bicara terus sama dia. Kamu udah mencapai apa yang kamu impikan hari ini. Now is my turn. Giliran saya, kamu lakukan apa yang saya mau. Sampai di satu titik dia bilang, oke. Dia berhenti kerja dari PLN Australia, dia jual rumahnya, dia bawa istri dan anak, dia pindah ke kota Bandung. Kenapa di Bandung? Karena adik perempuannya kuliah di Bandung, di Universitas Katolik Parahyangan. Dia buka kantin di depan Universitas Katolik Parahyangan. Jadi begitu diceritain yang begini, saya bilang, saya harus ketemu orang ini. Saya ketemu dia di tahun masih awal-awal dia di Bandung, 2000. Dia pindah ke Bandung 2014. So saya ketemu dia, bicara. Dia benar-benar buka kantin, ada ayam panggang. Wah, ayam panggangnya enak. Yang bikin sarjana elektro UI enak. Segalanya terukur kok. Kita muridin dia udah 1 tahun lebih. Saya tanya gimana? What's your dream? Saya memang pengen melayani Tuhan. Kalau memang melayani Tuhan, kamu join the team aja lah. Until one day mereka datang sama kita, oke kak, kita mau join the team. Masuk dalam timnya kita semua. Oke. Ya udah, saya mau sekolahin kamu ke Singapura berarti, ke School of Theology, semua staff kita dari situ. Oke, kita lagi pikirin gimana ngirim dia ke Singapura, atau muncul ide kan dia permanen residennya Australia. Kenapa nggak sekolah di Sydney aja, di Hillsong College? Dia permanen residen, lebih gampang, istrinya bisa kerja, anaknya sekolah gratis. Gak usah minta visa dan lain-lain. Iya benar juga. Ya udah, kita kirim dia sekolah di Australia. Sekolah, dan sampai akhirnya ketika di tahun 2018 mereka udah lulus duaan, Tuhan bicara lain, stay here dan mulai bangun komunitas. Dari 7 orang di ruang tamu. Hari ini, aduh, saya baru datang kemarin.
Dari 2018 sampai hari ini. Itu udah 70 sampai 80 yang konstan hadir. Natal tuh udah 100 lebih hari ini. Dari 7. Kenapa? Karena ada orang-orang yang hidupnya bersedia dipotong sama Tuhan. Udah lagi nyaman, diem. Nah, Tuhan bilang, oke. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Isi si Bali ceritanya lebih lucu lagi. Ada youth pastor kita namanya Pastor Rico. Dan ini istrinya Sofia. Waktu itu ini baru menikah 2 bulan lalu. Ini ceritanya lebih seru lagi. Dia tuh, Rico ini sarjana S1 teknik industri. Lulus di Bandung, udah kerja di Honda Motor di Cikarang. Udah kerja di Cikarang kira-kira 2 tahun, kita ketemu lagi. Gimana, apa kabar? Kerja pabrik motor gimana, seru? Masih rindu pelayanan nggak? Iya, aku sebenarnya hatiku buat pelayanan. Gimana? Mau join tim aja apa enggak? Dia putusin, dia tinggalin Honda, dia join tim. Wah, seru lah orang tuanya ke kita. Anak udah kerja bagus-bagus. Sekarang melayani Tuhan di gereja, masa depannya. Masa depanmu itu bukan soal perusahaan, tapi di mana kehendak Tuhan, di situ ada masa depanmu. Sampai di titik dia membuktikan pada orang tuanya bahwa, yes, this is my life, dan dia hidup, benar-benar Tuhan pelihara hidup dia. Dia kita kirim sekolah di Singapura lagi, dan pulang dari situ dia jadi youth pastor, youth berkembang luar biasa, ketemu calon istrinya di Singapura. Dia, istrinya adalah desainer, calon istrinya waktu itu desainer, kerja di Tommy Hilfiger di Singapura. And then tahun lalu, saya tanya dia, kamu mau menikah gimana? Istrimu Singaporean, dia English speaking, so pilih 2. Kamu saya kirim ke Sydney supaya istrimu bisa bicara di situ, atau kamu ke bagian Indonesia yang setengah bule. Di mana itu? Bali. Oke, dia ngobrol sama istrinya. Seminggu kemudian datang lagi, Kak, Sofia pilih Bali. Kenapa? Soalnya abis menikah dia mau start bisnisnya dia craft. Craft itu pasti pusatnya Bali. Kedua, bisnis lebih gampang di Bali daripada negara persemakmuran kayak Australia gitu. Ribet, kata dia. Oke. Juli, masih inget bulan Juli. Di tengah tingginya COVID, Bali lagi lockdown. Kute sepi, Sanur sepi, semua sepi. Saya bilang, kamu ke sana deh, berangkat deh ke Bali deh, mulai ketemu komunitas yang ada. Dia bilang, Kak, ini lagi COVID, lagi lockdown semua. Justru kalau mau ketemu orang lagi krisis, jangan lagi makmur. Dia datang ke Bali, sepi, sunyi senyap. So, kerjaan dia adalah kelilingin kota, doa keliling, naik motor, sepi, gelap gulita, kute, dia jalanin doa. Dia start di situ. Natal kemarin, mereka bikin Christmas on the Beach, 180 jemaat. Hari ini nih, tadi malamnya saya baru meeting gedung sama mereka. Sekarang mereka dapat gedung di satu mall. Gedung seluas 550 meter persegi facility-nya. So, saya hanya pikir, kenapa sih? Kok kayaknya semua dibuka-buka gitu? Iya, karena ada orang bersedia hidupnya diintervensi. Masa depannya lebih bagus lah. Hari gini dia punya ini lebih bagus. Wah, nggak kalah seru adalah kenapa kita ada di Malang. Kita mulai rintis di Malang karena seseorang namanya Daniel dan Melia. Ini orang luar biasa ini, Daniel dan Melia. Daniel ini sarjana S1 manajemen, dia kuliah di Bandung, kemudian diambil lagi S1 teologi. Jadi udah double degree dia. S1 manajemen, S1 teologi. Udah begitu, dia ketemu istrinya orang Malang, mereka. Dan dia melamar untuk beasiswa. Dapatlah beasiswa Fulbright di Amerika untuk S2. S2 teologi di Amerika. Beasiswa Fulbright. Fulbright itu bisa bawa istri dan 2 anak. Full. So, dalam keadaan ketemu gitu, lagi dapat begini, Tuhan bicara. Gimana kamu stay di Malang dan bangun komunitasnya? Paniklah dia cari kita, dia ketemu, kita bilang, iya confirm lah kalau kamu mau stay, kita support kamu habis-habisan. Kita support dia lepasin beasiswa di Amerika. Dan hari ini dia bangun komunitas di Malang, dalam waktu 6 bulan, udah ada 6 cell group. Termasuk family and children. Saudara, saya ketemu banyak anak muda yang hidupnya bersedia di intervensi. Dan mereka bukan orang kurang kerjaan, bukan orang nggak laku di marketplace. Misioneri kita yang ada tuh orang-orang yang punya kerjaan. Ada Pastor Ronald Politon. Dia tuh youth pastor kita pertama, Pastor Ronald Politon ini nih. Dan dia sekarang ada di New England City Blessing, Amerika.
Dan Ronald Politon itu sarjana S1 arsitektur, istrinya Jane itu sarjana S1 farmasi dan S2-nya apoteker. Mereka bukan orang-orang kurang kerjaan, tapi ketika Tuhan bilang di tahun 2006, teman saya lagi start satu gereja kecil di Rochester, ada orang nggak kamu bisa bantuin aku? Kita urusin, dan dia berangkat. Gereja 15 orang, sekarang udah ada lebih dari 150 dan punya gedung sendiri. Anak lahir di sana. Saudara, ini bukan orang-orang nggak punya kerja. Bukan orang-orang nggak laku di marketplace, atau gereja suka jadi yayasan sosial. Ya, tolong tuh, kesian tuh, nggak ada kerjaan, biar kerja di gereja. Nggak gitu. Orang nggak ada kerjaan di dunia karena memang dia nggak bisa kerja, gitu loh. Saudara, nggak gitu. Ada lagi pasangan muda namanya Pastor Handy dan Marina. Mereka ada di Mennonite Church di Philadelphia, Amerika. Handy itu sarjana S1 hukum. Dia pegang lawyer office punya mamanya. Jadi, waktu Tuhan bilang, kamu saya panggil melayani, istrinya adalah sekretaris saya. Marina itu sekretaris saya waktu yang lalu, dan dia tuh sarjana bahasa Inggris, kerja di perusahaan Amerika. So, jadi ketika panggilan Tuhan datang dan mereka putusin untuk stay di Amerika, kita ngurusin itu. Mereka tinggalin apa yang sebenarnya dia kerjain. Saudara, orang-orang ini, orang yang bersedia hidupnya dipotong, diintervensi sama Tuhan. Yang paling baru, paling muda, itu namanya James Henoch. Ini James Henoch ini luar biasa. Ini misionaris kita di Aachen, Jerman. Di gereja Lighthouse. Siapa dia? Dia baru wisuda S2 di ITB. Dan Tuhan bilang, Tuhan panggil saya untuk jadi misioneri. Saya terbeban buat anak-anak muda di Eropa. Karena saya dari mimbar berulang kali bilang, kita ini utang sama Eropa. Kalau nggak ada orang Jerman bersedia dimakan di Sumatera Utara, dan orang Belanda yang datang misi ke sini, kita nggak pernah kenal Yesus. Gitu. Yeah. Mereka yang datang. Dan misionaris awal tuh dimakan gitu loh. Saudara harus tahu, bukan sekedar mati. Jadi benar-benar ini kita nih utang. Dan dia menangkap itu. Ketika dia lulus S2, dia selesai, dia bilang, saya mau berangkat. Dia di Aachen, anak saya ada di Jerman, jadi bantuin dia banget bisa ada di situ. Dan dia sekarang membangun pelayanan anak muda di kota Aachen di Jerman. Berapa anak muda udah dibaptis sampai hari ini? Saudara, ini orang-orang bersedia hidupnya diintervensi. Yang paling terakhir yang baru berangkat ada satu anak muda lagi, Saint Samuel, dia berangkat ke Taiwan, di Chungli, Taiwan. So, saudara, jadi kenapa ada orang-orang begini? Karena hidupnya intervensi. Tapi yang paling penting adalah bukan ambisi atau emosi, tetapi respons. Ketika Tuhan memanggil kita atau mengintervensi hidup kita. Oke, saya habisin dengan ayat ini. Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun untuk berdagang mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, ayat ini cuma lagi ngajar kita gini. Izinkan Tuhan mengintervensi hidupmu. Amin. Izinkan Tuhan mengintervensi hidupmu. Saya nggak bilang semua akan dipanggil jadi misionaris atau pendeta. Enggak. Tapi seringkali kita nggak bersedia Tuhan campur tangan dengan hidup kita. Yang kedua, izinkan Tuhan menggoyang kenyamananmu. Kadang-kadang kenyamanan itu justru membuat kita jadi buruk. Ya. Jadi izinkan Tuhan menggoyang kenyamananmu. Saya bersyukur bahwa ketika anak perempuan saya mulai kuliah di Australia, Tuhan izinkan kita kehilangan uang dalam jumlah sangat besar. Karena asuransi pendidikan ditawarin sama satu orang kenalan jemaat, daripada ditaruh di bank, diinvestasiin aja. Ini 9 tahun lalu loh. 9 tahun lalu. Oh gitu ya? Iya, investasiin aja. Ini ada investasi ini. Itu kan rame kan. Sampai ke sekarang juga masih ada gitu-gitu. Diinvestasiin lah asuransi pendidikan anak-anak. Masuk lah itu. Sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan bagus. Bulan ke-6 hilang lah. Gitu. Terus gimana nih anak lagi sekolah? Saya masih ingat saya punya mobil Toyota Land Cruiser tahun 1995 VXR gitu tuh. Saya bilang ini paling cepat dijual nih, udah jual Toyota Land Cruiser tahun 1995 cuman bisa buat sekolah anak 1,5 semester. Tapi ketika dia wisuda,
saya nggak bisa menahan air mata saya. Itu berarti Tuhan yang kerja. Dan di sela-sela dia studi, dia harus kerja di restoran, beresin piring, cuciin piring. Suatu hari ada jemaat yang lihat, kita ketemu dia di foto. Anak saya bilang, malu tante, malu. Itu kita dikirim foto itu, saya kirim lagi sama dia. I'm proud of you. Saya bangga punya anak-anak yang tahu kerja, susah, menderita. Dia bilang kalau musim dingin aku rematik gini-gini, it's good, gitu loh. Saudara, kita mesti bersedia hilang kenyamanan. Orang suka pikir terus kalau anak gembala senior model dia tuh kayak apa? Oh kayak gitu loh. Tahu kerja, tahu susah, gitu. Bukannya tahu begini, enggak. Dia tahu gimana cari uangnya sendiri untuk makan. Saudara, kadang-kadang justru kesulitan itu bagus buat kita. Penderitaan itu bagus buat kita. Kita suka pikir hidup jadi anak Tuhan tuh jalan bertaburan emas, perak, berlian. No. Tuhan izinkan hilang supaya kita tahu nih gimana ngebangun orang. Saudara, ketika Tuhan menggoyang kenyamanan kita, intervensi, sebenarnya Tuhan lagi mau bawa kita masuk dalam mimpi yang lebih besar lagi. Haleluya. So, berapa banyak di antara saudara yang sekarang dapat sesuatu sore hari ini?